saling membuli dan saling dijatuhkan, dan orang takut dengan bulian karena banyaknya bully, banyaknya hoak, banyaknya orang yang terfitnah. Itu adalah wujud dari bencana yang akumulasi akan ditampakkan ja'al haq wa zaqal batil. Wong nganggur iki gampang ngelamun, gampang khial wahmi. Syaiton, maka dia digenggam oleh setan. Jadi hidupnya itu ngayaworo. Ndahno upama saya itu duwe pesawat terbang, upamanya saya punya sepur, upamanya saya itu naik jet, ndahno saya akan keliling dunia. Jadi mimpi. Gampang sekali terpengaruh iming-iming. Kemudian saat ini akumulasi, numpuk, semua aktivitasnya itu adalah material. Ya lamuna ala duhir, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Fahuwa lahu qorin, maka pasti, dipastikan di dalam ayat ini, maka qorin, corona. Maaf, ini juga sudah sering tapi kita kan, tapi corona bukan pengertian ya corona saja. Qorin ini orang yang hidupnya itu yang bergerak, digerakkan oleh iming-iming, oleh nafsu, oleh egonya, oleh gengsinya. Digerakkan, bukan digerakkan oleh fitrahnya, bukan digerakkan oleh kesadaran sebagai hamba. Maka penyakit yang akan terus menyertainya. Nah, ini makanya tadi kan obatnya dia. Saat kita tidak mengenal Tuhan ya gambling. Demokrasi ini ya gambling. Maka sistem di kita, demokrasi dalam pemilihan mungkin di gini jamaah kepengurusan jatah yuk, sehingga kita kan nggak pernah floor karena kita tidak menggunakan sistem gambling. Kita mengacu kepada apa yang tertuang di dalam kitab-kitab yang ada, baik Quran, Taurat, Injil, Bhagavad, Veda, itu menekankan pada musyawarah. Sehingga kalau kita memilih sekarang itu demokrasi, yang kita pilih itu sebenarnya si A atau si B. Kita sama-sama nggak tahu apakah ini nanti lebih baik daripada ini lebih baik daripada ini, sama-sama nggak tahu. Pamannya kan begitu. Kita kan nggak ingin melakukan gambling. Dampaknya kan banyak banget ini. Kubu ini dan kubu ini nggak pernah bisa nyatu upamanya seandainya ini kita lakukan. Kita kan khawatir jika ini terjadi. Pemerintah di pondok, di jamaah kita membuat satu sistem pemilihannya demokrasi yang kita inginkan itu tentram, makmur dan adil, atau sing dadi pimpinan itu si A, si Fulan atau si Bagio. Si Fulan atau si Bagio. Opo kowe pengen tentrem? Mana yang dipilih? Tentrem atau Bagio nih saya pilih? Tentrem ya toh kan itu. Jadi sistem seperti apa polanya ya kita nggak nguraikan di sini. Kita kan pelan juga. Makanya kan cabang, ranting, koja,
Itu kan setiap malam Jumat kita tekankan untuk hadir karena kita akan budidaya, berdaya dan musyawarah untuk paling enggak kan kalau enggak bisa hadir kan online. Kita menguatkan internal dalam sistem kita. Kita tuh demokrasi bisa jadi karena iri loh. Usul untuk demokrasi sehingga setiap pihak punya hak untuk jadi pemimpin. Ya iyalah, benar. Tapi masalahnya demokrasinya apa? Saya nggak ingin di jamaah kita demokrasinya demokrasi mana? Demokrasi kekuatan dan kekuasaan, tapi demokrasinya memang karena kemampuan, kompetensi, bukan karena ambisi. Bagaimana sistemnya? Kita kan suatu saat kan kita akan bahas ini. Seperti apa sih dalam sistem-sistem kenabian? Sebenarnya seperti apa? Yang tidak akan menghindari, meminimalkan gejolak, meminimalkan persaingan untuk saling berkompetisi, entah sehat atau tidak sehat, enggak sehat. Kompetisi sehat itu seperti apa saya juga enggak tahu. Persaingan sehat itu padha karo jin Islam, itu janjane piye? Wong jin kok Islam? Atau bid'ah hasanah itu saya juga enggak tahu itu seperti apa. Tapi saya enggak akan menjelaskan ini, sing melu ngrungokne ben penasaran, suatu saat ada penjelasan saja. Seperti apa sih sebenarnya? Apakah ada? Gitu. Ya mungkin begini, mungkin ya ceren yang baik, apa enek ceren sing apik? Ya enek tinggi pupuk kan gitu. Tapi sing diminum tentu bukan ceren, pasti penyakit. Ini ceren yang baik kok, diminum nggak apa-apa kan gitu. Biasanya banyu ceren tinggi ngombe itu tinggi ngilangi demit. Biasanya kan gitu. Istilah jin itu kebalikannya dari jannah, tersesat gitu loh ya. Tersesat yang baik itu piye gitu loh. Tersesat yang Islam piye gitu loh. Jin Islam, orang mati itu kalau pulang itu menjadi malaikat atau menjadi selamat itu dengan Tuhan. Kalau enggak pulang, enggak kembali kepada Tuhan, disebut jin. Yang dialami neraka, terjepit, bingung, judek gitu. Nar, iri, dengki. Jadi jin itu orang mungsuk nek wis mati. Jadi nek wong ki hari-hariannya itu digubel sama iri, dengki, benci, dendam, pamrih. Sebenarnya jin yang wujud manusia, makanya kan suratnya kita mohon perlindungan kan apa? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pada saat Allah menghendaki ja'al haq wa yasqal batil innal batila kana zahuqa. Ada akibat dari sebuah akumulasi ego, akumulasi gambling atau judi. Akumulasi. Kita kan banyak terjadi gambling, akumulasi. Gambling atau judi itu tidak ada kepastiannya. Kita hidup tidak memiliki kepastian. Tujuannya enggak tahu, misinya juga enggak tahu, visinya juga enggak tahu, enggak memiliki kepastian. Kepastian itu berada di dalam dada. Setelah mengenal Dia yang punya nama Allah, di dunia ini hanya alat menuju kembali kepada Allah. Saat Allah dikenali maka tidak gambling. Ja'al haq, saat didatangkan al-haq,
hakko, tentang hakikat, malhakko, sehingga segala sesuatunya berada di dalam hakikat. Wa ma'adroka malhakko, tahukah kamu apa itu hakikat kebenaran? Hakikat kebenaran itu bukan pembenaran. Kebenaran itu hakikat mirobik, bukan pembenaran. Bahkan saat hasil kesepakatan. Sehingga saya nggak akan mengulang ayat karena juga sudah sering saya sampaikan. Sehingga pada saat kita ini dalam akumulasi hebat dalam kehidupan yang tidak pasti atau ketidakpastian, di hidup yang kompleks, banyaknya masalah yang ada, sampai pada tingkat masalah pekerjaan, ekonomi, sosial, budaya, semuanya sudah dalam posisi kritis. Ekonomi sudah posisi kritis. Kul waqad qadirul alal an yab'atsu, sehingga akan didatangkan oleh Allah sebagai sebuah pengingat supaya manusia menjadi orang kembali atau akan menjadi azab. Didatangkan bencana yang datang dari atas, yang datang dari bawah, bertikai, berkelompok-kelompok dan berbangga-bangga di antara kalian. Kemudian yang keempat, saling membuli dan saling dijatuhkan, dan orang takut dengan bulian karena banyaknya buli, banyaknya hoak, banyaknya orang yang terfitnah. Itu adalah wujud dari bencana yang akumulasi akan ditampakkan ja'al haq wa zaqal batil. Itu di surat An-An'am 65. Jadi sudah terumuskan sebegitu hebat di dalam Quran. Akan ada tanda begini. Akan ada tanda azab min faqikum, azab datang dari atas. Akan ada azab min tahta arjilikum, akan ada azab dari bawah. Kemudian ada azab yang dikatakan dengan yal bisakum siya'an, ada azab saling berbangga-bangga, gontok-gontokan, olok-olokan, berpecah-pecah di antara kalian, pecah-pecah secara kelompok, pecah secara golongan, pecah secara partai, pecah secara rakyat, pecah ekonomi, pecah kepentingan. Itu sudah terungkap sampai pada ungkapan bahwa dan kamu akan merasakan tekanan hebat. Kamu dengan sebagian dari kamu selalu merasa curiga dan kamu merasa selalu tertekan, terbebani hidup kamu sebagai bentuk ganasnya orang di antara kamu sendiri yang kadang itu kamu anggap sebagai teman atau sahabat kamu, apalagi yang bukan sahabat dan teman. Kan gitu ayatnya. Jika itu sudah datang, maka itulah tanda-tanda ja'al haq, kebenaran akak, sebagai wujud kebesaran Tuhan. Sebenarnya tanda-tanda keberadaan Dia, cuman ayatnya kan tanda-tanda kebesaran Tuhan gitu loh. Tanda-tanda keberadaan Tuhan akan ditampakkan. Kemudian digenapi di ayat Dukhon, terungkap dengan begitu jelas. Maka itulah kabut yang menyelimuti pikiran kamu, hidupmu, hatimu, gelap, bagaikan kabut hitam. Itu sehingga kehidupannya serba meraba-raba dan mengira-ngira. Itu kan kalau kita melihat itu,
karena meninggalkan hakikat. Sungguh bahwa dia itu adalah sungguh huwa itu sungguh merupakan risalah. Dia domir sesuatu yang tersimpan di dalam hati mengenai zat al-ghaib yang Allah namanya, itu adalah risalah yang berasal dari dia yang diastos rasul-rasulnya. Itu adalah sebagai hidayah, petunjuk terang. Walati arsala rasulahu bil huda, dan hidayah itu tidak sekedar petunjuk, ada konkretnya. Jika ada rasul ada konkretnya, jika kita mendengar Nabi Muhammad ada konkretnya. Konkretnya enek wujudnya, maksudnya akan begitu. Apa tuh wujudnya hidayah gitu. Wujudnya kita. Tapi kalau teh bisa menghilangkan haus, itu keterangan, itu khobar. Mubtadae syai, subjeknya kan ini. Keterangannya menghilangkan haus. Hidayah, orang yang memperoleh hidayah akan tentram, itu keterangan. Hidayah adalah terang, itu keterangan. Wujudnya apa? Ya petukono Kanjeng Nabi. Wes meninggal gugan, dikubur duduken. Wes jadi tulang belulang, protes karo Tuhan. Gak tangi, demonstrasi. Gitu kan. Engko nek tangi, tetep kowe gak percaya. Mosok basa tangi tenan ngono. Wis to titen-titenan. Mereka nyubyo Nabi Muhammad itu tangi tenan, gak percaya. Wong hampir di zaman Nabi Rasul, di masing-masing zaman saat beliau masih hidup, sing percaya sithik banget kok. Qur'annya mengatakan qalilan itu apa? Barang longko. Walula fadullah wa rahmatu. Jadi fadul lan rahmate pangeran yang menjadikan seseorang itu berada di dalam hidayah, di dalam terang. Tapi itu kolila, itu sidik sangat. Sejak Nabi Adam sidik banget. Tapi nek wis nabine mati, mohon maaf, sedo, ya baru disubyo-subyo, wakeh umate. Nabi Isa umure mung pira? 17 tahun. Saking gak percayane, Isa ngawur, cangkeme dhewe iki. Ngaku utusan sembrono iki. Bocah apa pateni iki. Jan kurang ngajar. Piye iki carane iki? Disalib. Kan gitu. Kemudian kan ditolong oleh Allah. Setelah Nabi Isa disalib, terus beberapa puluh tahun lagi do getun, tapi sing getun peneruse. Aduh, padahal utusan bener. Terus akhirnya wong saiki nek memperingati dipaku, kan gitu toh. Zaman Nabi Muhammad sama. Saat pelanjute Nabi Sayyidina Ali diolok-olok, Sayyidina Husain diolok-olok, Sayyidina Hasan diolok-olok, Sayyidina Husain diolok-olok. Setelah kemudian, tibae sing bener, setelahnya kemudian nutuk indase diri peristiwa Karbala itu.
Apa? Iman kok wis meninggal lagi iman gitu loh. Jenenge iman ki yo Nabi Muhammad urung meninggal. Nek wis meninggal duduk iman, sejarahe wong iman. Jadi kowe ki iman karo sejarah gitu loh. Jadi kita tuh selama golek ono. Aku ya mau ngomong data tok. Teng pundi duka. Pak Yai ngertos. Ya duka, nek gak ngerti ya pedok. Itu.